Bu. Makasih, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah sehat, Bu. Begini, Bu. Saya mau membahas janji kita yang kemarin tentang supervisi, Bu. Oh, baik. Sesuai dengan janji kita, kalau siang ini kita akan membahas tentang supervisi ya, Bu. Kira-kira apakah Ibu Susi sudah siap? Insya Allah siap saya. Oke, alhamdulillah ya Bu. Begini, kalau bicara tentang supervisi, apalagi supervisi kelas ya Bu, itu kita sama-sama diketahui ada tujuan pelaksanaan supervisi kita ini, kemudian ada siklus supervisi. Nah, untuk tujuan pelaksanaan ini Ibu, itu ada 3 ranah yang akan kita bahas ya. Ini seperti sama-sama kita ketahui gitu. Yang pertama itu pertumbuhan ya, di mana di sini tujuan supervisi itu adalah untuk melihat sebagai supervisi ini sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa kita sebagai seorang guru, kira-kira begitu Ibu. Yang kedua itu untuk pengembangan, di mana supervisi ini nanti akan mendorong kita sebagai guru untuk mengidentifikasi dan merencanakan proses pembelajaran di kelas di situ. Yang jelas di sini nanti mengapakan pengembangan diri Ibu sebagai guru gitu. Selanjutnya yang ketiga itu sebagai pengawasan gitu, di mana nanti supervisi ini sebagai salah satu sarana dalam memonitoring kita sebagai guru ya Bu, dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu kalau untuk tujuannya. Bisa Ibu pahami? Baik, Bu, saya sudah memahaminya. Nah, paham ya Bu. Nah, selanjutnya ada siklus supervisi. Seperti sama-sama kita ketahui juga ini Bu, siklus supervisi itu ada 3, pra-observasi, kemudian observasi kelas, selanjutnya pasca observasi. Nah, kalau pra-observasi itu membicarakan percakapan awal ya Bu, untuk membangun hubungan kita ini agar sinkron lah nanti ya Bu, apa tujuan kita di saat observasi kelas nanti. Nah, kemudian nanti ada observasi kelas, di mana di situ saya memang berkunjung dan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian pasca observasi. Nah, di sini nanti kita akan membahas hal-hal terkait dengan observasi yang sudah dilakukan. Nanti data-data yang udah ada saya catat, itu akan kita bahas lagi setelah pasca observasi. Nah, oke. Kira-kira Bu Susi bisa memahami ini? Insya Allah saya bisa. Nah, baik. Alhamdulillah ya Bu. Ibu sudah mempersiapkan perangkat PBM-nya? Udah, Bu. Ya, ini perangkat BBM saya. Oke, ini perangkat PBM-nya. Ya, Ibu. Sekarang kita mulai dulu dengan kegiatan pra-observasi kita ya, Bu. Oke, Bu. Ini saya punya lembar catatan pra-observasi kelas. Nah, gitu. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Kira-kira kapan ya pelaksanaan observasi kelas kita? Insya Allah Kamis minggu ini. Oke, hari Kamis minggu ini ya, Bu. Kamis minggu ini, berarti tanggal 5 ya? Iya. Oke, tanggal 5. Ya, nama guru Susi Raflesia ya, Bu. Ya. Mata pelajaran Informatika. Oke. Ya. RPP Ibu udah lengkap ya di sini? Oke. Kita lihat. Ada Oke. Terus ya, Bu. Nah, sesuai ini ya, Bu. Lembar pra-observasi ini. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu tampilkan pada hari Kamis besok apa ya, Bu? Di sini saya berharap peserta didik saya mampu memahami perbedaan antara jaringan lokal dan internet serta jenis-jenis konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel.
Berarti nanti peserta didiknya mampu membedakan Jaringan jaringan lokal, lokal, internet, mm-mm, dan konektivitas internet, dan konektivitas jenis konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. melalui jaringan Kabel, kabel dan nirkabel ya Bu. uh-uh. Oke. Berarti ini elemennya JKI ya Bu? Iya, tentang Oke, jaringan elemen komunikasi. JKI. ATP 11 ya? Ya, 10.1. Oke. Baik. Lalu kira-kira aspek pengembangan apa yang hendak Ibu apa ya, yang hendak saya apa ya, yang hendak saya amati atau yang ingin Ibu capai gitu? Saya ingin diobservasi pada aspek pengembangan. Contohnya ya Bu, mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik sesuai RPP yang saya buat. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi peserta didik yang memiliki keragaman kemampuan. Berarti KSE-nya ya Bu? Oke. Baik. Berarti itu tadi area pengembangan atau aspek pengembangan yang ingin Ibu capai. Nah, Iya. sekarang kira-kira apakah strategi yang Ibu persiapkan untuk observasi kelas nanti? Yang saya persiapkan itu model pembelajaran yang saya berikan itu Bu menggunakan problem based learning dan metode yang saya gunakan itu diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Oke. Baik Ibu. Sekarang kita sepakati ya Ibu bahwa sasaran dari observasi kelas nanti yang dilakukan itu adalah di mana kita akan mengamati aspek pengembangan atau area yang diamati itu adalah kemampuan intelektual Ibu dalam mengajar ya Bu sesuai dengan RPP. Kemudian di sini juga ada kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pengembangan kemampuan sosial emosional. Oke. Berarti untuk waktu kunjungannya adalah hari Kamis minggu ini. Nah, nanti kalau kita sudah selesai observasi kelas, kira-kira kapan ya Bu waktu kita melakukan kegiatan pasca observasinya? Rabu minggu depan bisa ya Bu? Oke, berarti Rabu minggu depan insya Allah ya Bu, Iya. saya catat, saya jadwalkan Rabu minggu depan. Nanti kita bicarakan lagi aja jamnya mungkin ya Bu, gimana cocoknya. Oke Bu. Kira-kira ada hal lain lagi yang mau kita bahas untuk persiapan observasi besok, Ibu? Mungkin hanya itu yang pas sekarang Bu, yang dapat saya sampaikan. Oke, kalau begitu berarti udah sepakat ya Ibu untuk ini. Saya sepakat. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan Ibu, bahwa nanti waktu observasi kelas itu saya akan mencatat kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan, kemudian saya juga akan mengisi instrumen-instrumen itu dan nanti akan kita bahas di pasca observasi. Baik. Oke, kalau memang sudah deal, kita akhiri pembicaraan kita pada hari ini ya Bu. Baik Bu. Sampai jumpa di hari Kamis di saat observasi kelas. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan pada saya untuk memperbincangkan tentang observasi saya di minggu depan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya Bu. Semangat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ananda Ibu semua. Bagaimana kabarnya nak? Sehat? Nah sebelum Ibu lanjut, kita
akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dulu. Tolong ketua kelas dipandu ya. Mana ketua kelasnya, Nak? Apakah Ananda Ibu telah memahami bagaimana itu jaringan internet dan bagaimana cara pengiriman datanya tadi sesuai dengan pertanyaan teman-teman kamu? Apakah Ananda Ibu paham? Oke, baik. Kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Susi. Bagaimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, kemarin kita sudah melakukan tahap pra-observasi, kemudian sudah observasi kelas. Nah sekarang kita masuk ke tahap pasca observasi. Di sini akan ada mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan atau beberapa hal yang akan kita bahas bersama ya Bu. Sebelum lanjut, saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan Ibu setelah menyajikan pelajaran kemarin waktu observasi kelas. Begini, pada saat observasi berlangsung, walaupun saya sudah biasa mengajar di depan kelas, namun saya masih merasa deg-degan karena merasa dipantau. Jadi saya itu yang merasa kurang deg-degan tadi. Tapi saya juga merasa senang dan lega karena telah menyajikan materi pelajaran yang saya rasa sudah maksimal sesuai dengan RPP yang saya punya. Alhamdulillah ya Bu, meskipun deg-degan tapi akhirnya dapat diselesaikan dengan baik ya. Kemudian apa hal yang memuaskan yang Ibu rasakan pada proses pembelajaran kemarin? Mengenai hal yang memuaskan pada saat saya melaksanakan pembelajaran, yaitu selama proses pembelajaran adanya kerjasama kelompok bagi siswa yang lebih aktif dan di sana juga lebih memahami dari materi yang saya berikan karena adanya berdiferensiasi. Jadi Ibu, hal yang menarik tadi karena adanya berdiferensiasi tadi, kemudian juga murid-murid aktif dalam pembelajaran pada saat diskusi, sehingga dalam sini mungkin KIC-nya sudah tercapai juga ya Bu. Nah, kemudian menurut Ibu bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran Ibu kemarin? Mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran saya pada peserta didik, di sini peserta didik sudah dapat membedakan antara
jaringan lokal atau yang kita kenal dengan LAN, dan juga jaringan internet, serta membedakan konektivitas melalui kabel dan rekaman. Jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu bagi murid-murid kita. Kemudian adakah hal-hal yang kesulitan yang Ibu alami selama proses pembelajaran kemarin ini? Pada waktu pembelajaran kemarin, kesulitan yang saya hadapi dalam pembelajaran secara berkelompok pada peserta didik yaitu adanya kurang fokusnya siswa dalam mencari bahan atau materinya pada Google. Di sana mereka juga bisa membuka seperti musik, film yang tidak mereka perlukan di sana. Itu yang saya rasa kurang apa. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung, Kurang fokusnya. murid-muridnya ditemukan nggak fokus ya Bu. Kemudian mungkin ada diharapkan murid tersebut mencari materi tapi justru buka YouTube, buka musik, buka film. Nah kira-kira hal apa sih yang Ibu lakukan untuk mensiasati hal tersebut? Hal yang saya gunakan untuk mensiasati murid itu mengingatkan peserta didik kembali tentang keyakinan kelas agar mereka kembali fokus dalam menggunakan Android untuk mencari materi pembelajaran. Oke, bagus sekali ya Bu. Jadi Ibu mengingatkan murid-muridnya kembali tentang kesepakatan kelasnya sama proses pembelajaran. Itu proses pembelajaran yang telah dilakukan dari Ibu ya Bu. Kemudian diperkenankan, izinkan saya untuk menyampaikan catatan hasil pengamatan yang telah saya lakukan selama observasi kelas. Nah, di mana di sini ada beberapa aspek kemarin waktu pra observasi yang kita sepakati ya Bu, ada 3 aspek. Nah di sini ada aspek kesesuaian proses pembelajaran dan materi dengan RPP. Menurut pengamatan saya itu proses yang dilakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada RPP. Kemudian materi yang disajikan juga sudah sesuai Bu. Selanjutnya aspek yang kedua yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dan tadi Ibu juga sudah membahas ya kalau hal yang menarik tadi itu adalah pembelajaran berdiferensiasinya udah. Nah di sini memang berdasarkan pengamatan saya itu proses pembelajaran yang dilakukan juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana Ibu juga sudah menyediakan banyak sumber belajar bagi murid dan juga menyediakan pilihan-pilihan hasil ya Bu, hasil kerja muridnya dalam bentuk apapun. Kemudian aspek yang ketiga, yang terakhir itu pembelajaran dengan penerapan KSE. Berdasarkan pengamatan saya, proses pembelajaran yang Ibu lakukan sudah terlihat ya pelaksanaan KSE-nya, di mana ada kegiatan berdoa, diskusi, presentasi, tanya jawab, dan juga dalam nanti sampai pengambilan keputusan. Sehingga dalam hal ini menurut kesimpulan saya aspek yang kita amati tersebut itu udah tercapai Bu. Tapi ada sedikit, ada sedikit itu Ibu yang perlu kita refleksi kembali pada saat Ibu membuka membaca salam, itu masih kita temukan ada siswa yang mungkin masih belum siap sehingga masih berpindah-pindah gitu Bu. Mungkin hanya itu saja perbaikan sedikit Bu. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Ibu hasil pemaparan saya tadi? Ya, mungkin karena semangatnya untuk belajar dan juga dipantau, ketinggalan saya mungkin sedikit untuk mengingatkan siswa di awalnya siap atau tidak siapnya siswa dalam menerima materi yang disampaikan. Ya, Bu. Nah, kira-kira ke depannya bagaimana kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi nanti Ibu? Saya ingin mengembangkan kompetensi di pembelajaran berikutnya, yaitu dengan menerapkan KSE yang Ibu bilang tadi. Karena berdasarkan hasil pengamatan saya, ketika peserta didik menggunakan HP di luar mencari materi pembelajaran, dan peserta didik tersebut masih kurang pada aspek kesadaran diri
dan manajemen dirinya. Begitupun juga saya dapat apa ya Bu, mendiskusikan kembali atau mengkondisikan kelas dengan sebaik mungkin. Bagus sekali Bu ya. Jadi kedepannya aspek yang ingin dikembangkan tadi adalah KSE ya Bu, dimana dari apa ya pembelajaran kita temukan tadi ya banyak siswa yang masih sibuk dengan HP-nya di luar materi pembelajaran, berarti ini dia manajemen dirinya masih kurang, kesadaran dirinya masih kurang. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki lagi pengkondisian kelasnya ya Bu. Kira-kira mungkin sekian dari saya. Apakah ada lagi yang perlu kita perbincangkan mungkin Bu? Cukup sekian Bu. Cukup sekian. Baik Bu Susi, semoga kedepannya kita bisa saling berkolaborasi terutama dalam pembelajaran informatika kita di kelas 10 ya Bu. Terima kasih Bu. Sampai jumpa.